Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelica Borupinem, NIM 163250009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah saya yang berjudul Analisis Pemrosesan Data Numerik, Word, dan Multimedia dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Baik, kita lanjut. Yang pertama ada latar belakang. Di era digital, data adalah aset paling berharga. Namun, data mentah tidak memiliki nilai jika tidak diproses menjadi informasi yang bermakna. Pemrosesan data yang efektif sangat krusial bagi organisasi untuk mengambil keputusan, melakukan prediksi, dan meningkatkan efisiensi operasional serta penerapan sistem digital dan adaptasi menuju perubahan digital. Yang dimana kita ketahui, data bukan hanya sekedar angka, tetapi di dunia digital ini kita memiliki banyak sekali catatan data yang dimana kalau kita simpan tidak akan ada gunanya. Yang kedua ada proses. Proses itu adalah kunci di mana kita mengelola suatu data agar kita memahami apa yang sedang terjadi. Yang ketiga ada manfaat organisasi atau perusahaan. Ketika suatu perusahaan atau organisasi telah mengelola data dengan benar, maka pemimpin tersebut tidak akan menebak-nebak untuk mengambil keputusan apa. Nah, yang dia akan lakukan adalah apa yang akan dilakukan ke depannya dan melihat tren ke depannya seperti apa. Dan yang ketiga, kerja lebih cepat dan hemat. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Memahami permasalahan solusi dalam pemrosesan data numerik, menganalisis tantangan dan fitur perangkat lunak pemrosesan data atau Word, menjelaskan kompleksitas dan inovasi dalam pemrosesan data multimedia, mengintegrasikan berbagai jenis data dalam sistem informasi modern. Selanjutnya adalah pemrosesan data numerik. Data numerik merupakan data berupa angka atau bilangan bulat, desimal, dan pecahan yang digunakan untuk kuantitas dan presisi. Permasalahan utamanya adalah yang pertama, akurasi dan presisi. Keterbatasan linear menyebabkan kesalahan pembulatan. Yang dimana contohnya, saya membagi 10 dengan angka 3, maka hasilnya menjadi 3,333 dan hasilnya tidak akan ada akhir. Maka bilangan tersebut harus dibulatkan. Yang kedua ada overflow dan underflow. Hasil perhitungan lebih atau kurang dari kapasitas memori. Istilahnya, contohnya seperti saya menuangkan 1 galon air ke dalam satu gelas kecil, di mana air tersebut akan tumpah karena wadahnya tidak muat. Yang ketiga ada skalabilitas, tantangan kecepatan pada volume data yang sangat besar, yang dimana skalanya yaitu memiliki jumlah angka yang banyak dan komputer menjadi lambat. Seperti itu. Dan untuk tantangannya adalah bagaimana cepat menyelesaikan kerja tersebut dengan data yang sangat besar. Yang keempat adalah validasi, penanganan data yang tidak valid atau hilang. Contoh seperti komputer merupakan angka atau kepatan yang dimana kita harus memahami agar tidak mengalami kelebihan dalam angka atau kelemahan dalam komputer. Selanjutnya ada solusi pemrosesan numerik. Tujuannya menghasilkan insight kuantitatif, analisis statistik, dan prediksi. Solusinya penggunaan tipe data yang tepat, algoritma numerik yang stabil, teknik pembersihan data, dan pemanfaatan database yang dioptimalkan. Selanjutnya ada pemrosesan data Word. Data Word tersebut
natural language processing untuk sentimen analisis dan mesin penerima. Selanjutnya ada pemrosesan data multimedia. Data multimedia sendiri yaitu integritas gambar, audio, video, dan animasi. Hambatan teknisnya yaitu ukuran file. Ukuran file itu memerlukan penyimpanan besar dan bandwidth tinggi. Yang kedua adalah kompleksitas format, beragamnya kode dan standar format file. Yang ketiga, beban komputasi, membutuhkan hardware khusus seperti GPU. Yang keempat, sinkronisasi, menjaga keselarasan antara audio dan visual secara real time. Selanjutnya ada inovasi multimedia. Tujuannya adalah komprehensif file untuk efisiensi, pengenalan konten seperti wajah dan suara, serta peningkatan kualitas gambar atau video. Selanjutnya, aplikasi digunakan dalam streaming, teknologi augmented reality dan virtual reality, dan fitur aksesibilitas otomatis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari ketiga pembahasan yang tadi yaitu setiap jenis data memiliki karakteristik unik. Numerik fokus pada presisi, word pada konteks bahasa, dan multimedia pada konten visual audio. Ketiganya saling melengkapi dalam satu ekosistem sistem informasi modern untuk menghasilkan informasi yang komprehensif. Saran pengembangan: satu, meningkatkan pemahaman algoritma khusus untuk setiap jenis data. Yang kedua, mengikuti perkembangan pesat teknologi AI. Yang ketiga, selalu memperhatikan aspek keamanan dan privasi data. Yang keempat, mengoptimalkan sumber daya komputasi agar pemrosesan lebih efisien. Sekian dari saya, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya kurang dan lebihnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.